Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua. Semoga di dalam kesehatan dan dalam sukacita dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih setiamu, dan buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Engkau tolong kami dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga kami memahami akan firman Allah dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 61, demikian dikatakan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Demikian firman-Nya. Ketika diperhadapkan kepada pengadilan dan yang bersalah selalu juga berusaha untuk pembelaan. Apalagi di dalam pengadilan kita tidak bersalah, pasti berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pembelaan. Apakah itu tuduhan palsu atau tidak tuduhan palsu, akan berusaha mengatakan dan juga membuat pembelaan terhadap diri sendiri ketika di hadapan pengadilan. Pembelaan itu mengharapkan bebas dari segala tuduhan yang diperhadapkan kepada yang tertuduh. Sangat sulit untuk diam di dalam segala tuduhan, bahkan tuduhan palsu atau sembarang atau benar. Yesus di hadapan para imam, kepala tua-tua dan ahli-ahli Taurat untuk menangkap dan menghukum mati Yesus pada waktu itu sangat bersemangat. Sampai mereka berkumpul semua, walau mereka tidak cukup bukti untuk menangkap dan menghukum Yesus, tetapi terus-menerus mencari-cari kesalahan Yesus, tetapi tidak memperolehnya. Mereka tidak diam dengan berusaha mengajukan saksi-saksi palsu untuk menentang Yesus, karena kesaksian itu palsu, tidak ada kesaksian yang saling bersesuaian, bahkan bertolak belakang satu dengan yang lain. Dan tidak ada satupun kesaksian yang memberatkan Yesus. Meski demikian, suara orang banyak begitu sangat kuat sehingga Yesus harus menjalani penderitaan. Tetapi Yesus diam saja dan tidak menjawab. Imam besar bertanya, tapi tidak ada jawaban. Hingga suara orang banyak itu semakin kuat, sehingga satu kalimat pengakuan Yesus tentang dirinya justru senjata memvonis mati dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, para imam tua-tua, ahli Taurat, imam besar memutuskan menghukum Yesus bagi dirinya. Karena pada waktu itu Yesus mengatakan, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Ya, benar yang kamu katakan. Sehingga itulah alasan bagi mereka tanpa pikir panjang lagi untuk menghukum Yesus. Bahkan beberapa orang menganiaya fisik Yesus, tetapi ia diam saja di ayat 65. Dia ditindas, diludahi seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Tetapi ia taat walaupun dianiaya, diludahi, disiksa dalam rangka penggenapan kebenaran nubuatan firman Allah tentang dirinya sebagai Mesias Sang Juru Selamat. Sering sulit bagi kita diam ketika kita dihakimi dan dituduh sembarangan, tetapi diam kita adalah mampu menyikapi siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi diam juga dapat menerangkan gejolak kemarahan, menenangkan kita untuk menghadapi gejolak kemarahan dalam hati kita. Ketika Yesus diam, Ia sudah memenangkan kita dalam pertarungan keselamatan kita. Dia diam adalah untuk keselamatan kita.
Dia diam adalah untuk memenangkan kita dari dosa dan maut. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua pengorbanan-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk selalu berserah diri seperti Engkau menyerahkan diri-Mu di dalam pelayanan sampai akhirnya Engkau memenangkan dunia. Biarlah kami juga mampu memenangkan diri kami dengan tunduk setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.